emailkan ya materi terkait dengan lift. Apakah ada yang ditanyakan atau perlu saya terangkan lagi, nanti malah waktunya habis. Apa yang perlu Anda tanyakan? Atau jangan-jangan tidak dibaca ya? Saya izin dulu. Ya. Di lift yang pakai beban itu kan ada buat untuk semacam katrol itu Bun. Itu untuk yang di bawah itu peletakannya di basement, lalu yang atau di mana, lalu yang di atas itu di mana gitu. Ya, yang kamu tanyakan terkait dengan lift traksi ya, Dik. Iya. Traksi kan? Iya. Oke. Kalau Anda punya buku, ya, kalau kalian punya buku, gitu, bisa Anda buka di buku itu halaman, bukunya Jimmy Juara itu halaman 59. Nah, ini kebetulan coba saya share screen ya. Kalau punya buku, masalahnya kalian nggak punya buku. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Nah, kita lihat ini aja. Nah, ini kan katrol nih, ya. Nah, ini katrol. Nah, kalau ini katrol, sebenarnya mesin liftnya itu bisa diletakkan di bawah, di lantai, entah basement, entah lantai dasar jika tidak punya basement, atau diletakkan di atas. Jadi, apakah itu sistem traksi atau hidrolik, itu mesin ya boleh di bawah. Nah, kalau yang hidrolik, ya, khusus hidrolik, itu mesinnya ada di bawah. Ya, sedangkan traksi itu bisa keduanya, bisa di atas, bisa di bawah. Lalu kenapa kok dibedakan antara hidrolik dengan traksi? Ya ini ada batas. Ya. Kalau Anda melihat di beberapa lift ya, ini saya mau cerita nih. Tidak sengaja kemarin saya tuh mengantar adik saya ke toko aksesoris HP. Erafone yang ada di Jalan Singosaren. Kalian pasti sudah sering ya, kalau aksesoris HP kan seneng ya. Nah saya tuh cuma mikir gini, itu ada fasilitas lift, ada tangga juga gitu kan. Tidak tahu kenapa saya pilih lift itu. Oke, saya naik lift ya. Nah, waktu saya mau pencet lift itu tulisannya B. Nah, saya mikir, oh mungkin liftnya itu dari basement, baru mau menuju ke L. L itu lower. Ternyata tidak. Pada saat posisi angkanya tuh B, itu pintunya buka, Dik. Pas pintu buka ya sudah saya masuk. Nah, terus saya kan bingung lantai berapa? Lantai 2. Saya cari angka 2 kok nggak ada. Nah, terus ada pegawai yang bantu. Dia pencet L. Saya masih mikir itu kenapa L? Ya, oke, nggak apa-apa lah. Akhirnya saya L cuma satu lantai kayak keluar. Nah, pas di lantai L itu, yang saya cari ternyata pegawainya bilang lantai 3. Oke, saya masuk lagi ke lift. Ya, saya masuk lagi ke lift. Karena lantai 3 waktu itu mencet apa ya? Pegawainya tuh kalau nggak salah mencetnya itu G. G. Nah, mencetnya G. Terus pintu buka. Saya nanya, ini lantai berapa? Lantai 3. Oke, di lantai 3 itu saya nyari gitu kan. Nah, terus saya kok masih penasaran gitu ya. Pada saat itu kita mau mau bayar gitu ya. Mau bayar tapi di lantai bawahnya. Saya masih belum paham tuh lantai bawahnya itu berapa. Terus kita bertiga ya, adik saya sama ini pegawai itu. Nah, saya iseng nanya, bangunan ini berapa lantai mas? 3 lantai bu. Oh, kenapa itu kok tulisannya itu 6 toh saya gitu.
Ya pura-pura saya nggak tahu gitu aja ya. Ini bukan 6 Bu, ini G. Oh, nah, waktu itu baru saya paham. Di situ tuh saya G, L, B. Itu kalau diterapkan di sini nggak masuk, Dik. Salah itu, ya kan? Kenapa bisa salah? Kenapa kok itu bisa salah? Karena gini loh, setiap di atasnya lipid itu boleh B, boleh L. Ya. Itu kalau bahasa standarnya British begitu. Boleh B, boleh L. Nah, beda lagi kalau di istiwa lidah. Tidak ada B langsung 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pada saat itu saya jadi mikir, loh kenapa wong lantainya 1, 2, 3 kok bisa tulisannya basement, lower, ground. Akhirnya gini, mungkin itu liftnya beli bekas. Ya. Beli bekas tidak disetting ulang. Pada saat si liftnya sudah mengatakan ini basement, tapi letaknya dia di lantai 1. Pada saat liftnya mengatakan saya lower, dia lantai 2. Ground di lantai 3. Itu kamu pusing kalau di Erafone. Untungnya cuma 3 lantai ya. Bagaimana kalau lebih? Saya mau mencet angka 6 ternyata beda. Angkanya sudah sampai ke berapa itu. Nah, itu beda lagi. Sebenarnya ada fotonya, teman saya cari nggak ada tadi. Di Paragon. Di Paragon juga sama. Jadi di Paragon itu kan ada basement ya. Ada basement tapi kan untuk hypermart ya. Nah, pada saat Anda masuknya di Paragonnya itu memang nanti ada B gitu ya. Tapi pada saat Anda bukan di hypermartnya, di bagian parkir itu yang nggak ada B-nya. Karena itu dia menganggapnya itu lower ground, makanya namanya LG. B-nya B berapa ya? Kalau ada 2 ya B2, B1, kemudian lower ground, lower, nah sampai kayak gitu. Baru first. Nah, sehingga pembagian ini lantai itu ya suka-suka saja. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaan kamu di mana mesinnya, ya kalau hidrolik harus di bawah, ya bersebelahan persis dengan liftnya ini, gitu ya. Misalnya ini lift ya, kemudian nanti apa namanya mesinnya itu ada di sini, pojokan sini. Kecil kok, Dik. Ya. Kemudian kalau ini ya sama, ada di sebelahnya atau dia punya ruang tersendiri. Karena kalau ini harus di atas ya, karena katrol. Tapi untuk panel dan sebagainya itu boleh mau diletakkan di bawah atau di atas. Hanya keseringannya yang saya survei itu kok yang katrol itu di sebelahnya ini. Itu ya, Mas, yang bertanya. Baik Bu, terima kasih Bu. Terus ada lagi? Izin bertanya Bu. Silakan. Itu ada fondasinya nggak sih Bu kalau untuk liftnya itu untuk di bawahnya? Kalau pakai fondasi apa ya Bu? Oke. Ya. Setiap bangunan ya, setiap bangunan apakah itu di basement atau itu lower pasti punya fondasi. Nah, pada saat kita membuatnya itu basement, ya fondasinya sama. Ya, apakah Anda menggunakan kalau 2 lantai berarti menggunakan cakar ayam. Ya. Kemudian kalau bangunannya itu lebih dari 5 lantai berarti menggunakan bore pile. Sama semua. Nah, hanya pada saat di bawah lift pit tadi, ya, jadi ada lift pit, ya. Ini kan. Nah, ini memang fondasinya di sebelah mana? Anda tidak tahu kan fondasinya di sebelah mana. Tapi pada saat membuat ini, nah ini sudah ini semacam bahan dinding core. Ya, bahan dinding core itu sebenarnya bata, ya, bata, plaster itu sama. Hanya ketebalannya saja yang berbeda. Kalau dinding biasa 15 cm, itu yang namanya dinding core itu minimal 30 cm. Ya kan tebel ya. Tujuannya apa? Untuk meredam getaran, meredam suara. Tapi meskipun begitu, saya pernah merasakan di kebetulan adik saya waktu nginep di sana, apa namanya, depannya Salafi itu apa? Stolo Point Center ya.
kayaknya itu ya, Solo Point Center. Pada saat saya keluar dari lift, saya jalan saja lewat ini koridor itu menuju kamar. Nah, pada saat saya jalan itu kok saya terasa kayak mendut-mendut itu. Mendut. Loh, maksudnya apa ini itu? Nah, artinya peredamnya tidak bagus. Nah, saya kurang tahu aman atau tidak itu. Saya hanya merasakan seperti itu. Harusnya tidak. Ya. Jadi pada saat kamarmu itu dekat dengan lift, harusnya kamu kerasa gitu ya. Kok kayak mau gempa itu. Nah, itu saya ngerasainnya waktu jalan di koridor, padahal agak jauh dari lift sih. Jauh ya dari area lift. Ya. Sebenarnya ini dinding ini dengan ini kan sama ini. Makanya dinding lift itu kenapa dibuat seperti dinding kor, karena ya tadi kuatnya getaran. Kalau pondasi semua sama. Ya. Nah, cuman pada saat di area lift ada namanya pondasi bore pile itu jumlahnya bisa 4, bisa 6 tergantung. Dia core ya. Artinya ininya nggak pas pondasi juga bisa. Ini kan pas plat core-nya itu. Sebenarnya saya pengen nerangkan tapi ada di buku itu loh masalahnya, Dek. Ya. Harusnya ini ke struktur nanti kalau kamu bertanya. Jadi yang namanya pondasi bore pile itu saya plat ya. Platnya tuh misalnya 4x4 gitu saja. Di tiap ujung-ujung itu sudut itu bore pile. Bulat-bulat gitu bentuknya. Nah, berapa dimensinya? Nah, itu nanti biar dihitung ahli struktur. Ya. Nah, di atasnya plat bore pile seukuran 4x4 itu boleh diletakkan ini tadi lift pit ya. Diletakkan lift pit, kemudian di atasnya ini car lift ini. Ya. Nah, ini nanti bisa ditanyakan ke Pak Hasan kalau struktur. Oke. Ada lagi? Udah jelas ya tadi Irfan ya? Sampun, Bu. Oke. Terus berikutnya ada lagi? Kalau tidak ada, saya pengen menunjukkan ya, ada bentuk gambar yang sebenarnya ada sih di materi ini. Ini dulu ya, paling bawah. Jadi selain Anda mengenal lift ya, nanti Anda juga harus mengenal rem, gitu ya. Kemudian mengenal lift cepat, ekspres. Ya. Lift ekspres itu tidak berhenti tiap lantai. 1 sampai 10, berhentinya di lantai 10. Ya. Atau ada lift yang memang dia dari lantai 1 sampai 20. Nah, pada saat 1 sampai 20, dia artinya gini, berhenti di lantai 10, klik, kemudian nanti lantai 10, 11, 12, membuka terus tiap lantai. Nah, ini ada contoh. Di gambar, di buku juga ada kalau Anda punya buku. Nah, ini contohnya, paling gampang. Ini kenapa sih, ini maksudnya apa? Gitu. Ini mesin lift, deh. Ini mesin lift. Nah, terus ini apa? Ini lift pit. Nah, jadi tadi lift pit itu yang letaknya di basement itu ternyata bisa ya di sini, bisa. Itu sky lobby. Jadi sky lobby itu namanya halaman yang gantung, lobby gantung itu. Bisa untuk tempat lift. Nah, cuma kita lihat jaraknya kan jauh banget ya untuk sky lobby ini. Ini. Supaya apa? Supaya ini tidak ada ruang di bawah sky lobby itu. Ya dianggap kayak basement kan? Boleh itu, boleh nyatanya ada. Coba yang punya buku bisa dibuka halaman 62. Di halaman 62 itu ada banyak sekali contoh ya. Jadi lipid itu ada letaknya di, saya bacanya gini aja ya, ini ground gitu aja ya. Nah, kemudian ternyata ada lagi lipid itu munculnya di lantai sky lobby. Coba Anda lihat yang gambar potongan yang kanan. Ada yang bawa buku? Coba, ada yang bawa buku dan sudah membuka halaman 62? Sudah, Bu, sudah. Ya. Nah, di atas itu ya, gambar potongan kanan atas, itu sky lobby. Coba Anda lihat sky lobby. Jadi, di atasnya mesin lift, di atasnya mesin lift itu lift pit. Ini bisa terjadi.
Nah, sedangkan yang ini, yang bawah itu tanpa sky lobby, ya. Jadi tidak ada apa tadi yang saya bilang koridor gantung itu. Maka di mana liftnya ada di ground. Liftnya ada di ground, terus dia berhenti di lantai berapa ini, terus tiap lantainya berhenti. Kalau secara struktur mahal yang dengan sky lobby. Karena saya harus membuat double-double ya lobbynya. Ya. Halaman 62 itu sudah membuat Anda mudeng. Jadi ada cara nanti kalau Anda membuat gambar lift ya, kalau lantainya sudah lebih dari 4 lantai, maka kita menggunakan ini multizone ini. Multizone untuk apa? Perletakan lift pit. Nanti di SK4. Nah, ini untuk SK3 cukup Anda mengenal saja bahwa lift itu ada di lantai basement, lift pitnya itu ada di basement atau di lantai ground. Kemudian mesinnya itu kalau traksi itu bisa di atas bawah, kalau hidrolik itu hanya di bawah. Ya, ini khusus untuk yang sudah bangunan tinggi ini. Harusnya stupa 5 ini. Nah, terus kemudian ini ada lift ganjil, lift genap. Kok bisa, Bu? Ada lift yang melayani lantai ganjil saja dan genap saja. Kenapa? Menghemat. Lift itu kalau berhenti, terus naik lagi, itu kan berarti kayak powernya ditekan lagi tuh. Tapi kalau dia hanya berhenti di lantai udah, terus naik lagi 2 sub gitu. 2 level. Nah, makanya dengan cara ini. Nah, terus gimana caranya saya dari lantai sini mau ke sini? Dengan satu cara ini, Berarti kalau nanti saya salah gitu ya, saya salah, ternyata saya tuh naiknya lift genap, padahal mau ganjil gimana caranya? Ya paling gampang lewat tangga darurat. Turun ke lantai bawahnya, langsung naik liftnya. Pasti akan diantar ke lantai yang Anda tuju. Ya. Ini berlaku hanya untuk bangunan yang memang sangat tinggi. Ya, di atas 20. Karena udah nggak sanggup kalau setiap lantai berhenti ini mana-mana. Ya, jadi memang harus pandai sekali nih memilih lantainya. Saya pengen ganjil saja kok. Ya sudah, berarti kita anggap ya, kalau B itu sudah 1, berarti lower itu genap dan seterusnya. Nah, tinggal bagaimana cara ini liftnya itu menerjemahkan itu. Ini ada lift namanya double decker ini istilahnya. Lift melayani lantai ganjil atau genap. Ya kayak plat nomor di Jakarta itu ya, genap ganjil. Ya, ini saya bilang tadi ya, lift cepat, lift lambat gitu ya. Ini kalau misalnya ada sky lobby, maka ini bisa digunakan untuk sekalian itu ya, sekalian digunakan untuk lift pit. Nah, kalau misalnya ini nggak punya sky lobby, ya sudah dari sini lift pitnya, langsung kemana? Ya. Karena membuat ini juga mahal. Bayangkan membuat lift pit kok di plat lantai gantung gitu. Strukturnya luar biasa berarti. Nanti Anda mencoba untuk ini menghitung RAB, pasti akan lebih mahal yang menggunakan sky lobby. Nah, nanti untuk dimensi ya, tujuannya apa? Nah, untuk dimensi ini kan Kak Anda sudah menghitung ya. Ini penting sekali untuk stupa. Jadi Anda bisa membuka halaman ini deh. Halaman 71 ya. Di halaman 71 itu pada gambar yang bawah. Nah, gambar bawah itu ada tabel ya, kapasitas lift orang. Nah, kemarin kan kita soalnya itu kan kapasitas liftnya sekian gitu ya. Itu akan menentukan berapa sih jarak A, B, C. Nah, ternyata A itu adalah bagian belakang dari dinding core liftnya. Atau ini kebetulan kan kadang ada ya ukurannya tuh persegi panjang, ada yang ukurannya itu kubus, ya kan? Nah, ini dianggap saja misalnya persegi panjang, maka A itu bisa panjang, bisa lebar. Sehingga maka dibedakan A dan B. Jadi kalau udah ini ketahuan berapa ukuran A, berapa ukuran B, dan berapa ukuran C. Tinggal lihat saja di tabel. Nih. Nah, kalau untuk menghitung ini gimana? Hoistway. Ruang luncurnya untuk lift. Itu pada gambar atasnya. Sudah ada ukurannya kan? 0,3 dari dinding lift. Nah, kemudian
masukkanlah kereta. Ya, kereta liftnya, kereta luncurnya. Nah, jadi pada saat nanti saya membuat kotak liftnya berapa lah, ya kapasitasnya berapa, gunakanlah tabel yang bawah. Nah, terus kemudian halaman 72. Ini yang kemarin sudah pada mengerjakan, ya. Membuat detail pada PR kemarin. Membuat detail. Nah, cuman pada saat saya membaca detailnya, Anda mungkin tidak melihat di sini ada tabel kan itu. Tinggi ruang mesin dan pit. Nah, nanti Anda bisa menghitung berapa sih jumlah lantai saya gitu. Nah, soalnya berapa itu? Kalau 8 berarti kita ambilkan 8 sampai 10. Nah, berarti Y-nya berapa? 1,9. Berarti berapa ini untuk M? M-nya 2,7. Berarti X-nya berapa? Untuk ruang jeda, ya, jeda antara rel rantai untuk ngangkut liftnya dengan platnya mesin lift. Ternyata 4,5. Karena itu kalau sudah narik kan kenceng banget ya, maka dia butuh tempat untuk ngerem itu loh. Nah, pada saat ngerem itu nggak langsung set itu enggak, Adik. Naik dulu, turun lagi. Ya. Nah, kalau Anda menggunakan ini benar, cuma kemarin saya cek itu Anda membawanya 1,5. Ya, memperdetil lift yang bawah itu 1,5. Tapi berapa memang pada saat membuat potongannya sudah betul. Artinya lift itu kan lebih dalam ya. Karena untuk peletakan itu. Nah, kalau nanti Anda membuat ini sejajar dengan lantai, berarti nggak ada lift pit. Nah, gitu ya. Beberapa sudah benar. Nah, untuk ini tidak usah digunakan, Dek. Ya. Anda menggunakan buku ini saja. Sudah ada semua ini. Ya, mulai dari perkantoran, hotel, apartemen, dan sebagainya. Itu halaman 66. Nah, terus kemudian ini, ya, ruang-ruang ini. Artinya, ruang mesin lift itu bukan berarti ruang tertutup. Ya, saya pernah survei ini nanti ada gambarnya. Bentar. Jadi ruang lift mesin gitu, itu kayak, mohon maaf ya, kayak ruang kelas J23 itu. Kok bisa, Bu? Nah, itu yang saya survei di PLN Semarang waktu KKA tahun 1999 kalau nggak salah. Jadi ruangnya bersih, ada AC gitu. Saya lihat katrolnya, saya lihat panelnya gitu. Tapi ada juga yang ruangnya tuh sempit, gelap gitu ya, itu di Geraha Prioritas. Nah, kalau di Grand Mall saya masuknya tuh waktu itu di ruang lift barang. Ya sama, ada AC. Ada AC-nya gitu ya. Saya juga melihat katrolnya gitu. Hanya saya belum bisa melihat ini karena liftnya tuh kondisinya sangat sibuk ya. Nah, untuk melihat ini Anda bisa kan lihat di Grand Mall itu pada saat liftnya naik, bandulnya turun gitu. Nanti Anda juga bisa melihat tuh ada tangga monyet untuk perbaikan. Jadi kalau Anda ingin survei lift itu pakailah lift tabung atau lift kaca. Jadi kelihatan itu. Lift kaca pertama kali saya melihat itu ada di waktu itu loh. Grand Mall belum muncul di Galeria Mall Jogja. Jadi pada saat jalan-jalan saya kadang melihat, oh ini modelnya kayak gini. Jadi pada saat liftnya naik saya lihat bandulnya. Bahkan kelihatan lift pitnya. Nah cuman pada saat di mana? Siti Walida itu ditutup. Cuma kelihatan kacanya itu orang gitu ya. Sebaliknya nggak kelihatan. Nah kalau pengen survei ya di situ. Coba Grand Mall itu deh. Ya, jadi tangannya kelihatan, kalau di Grand Mall ini juga kelihatan, bandulnya kelihatan gitu. Dan mungkin kalau kamu terjebak di liftnya juga Anda bisa minta tolong kan ya, kan pakai kaca ini. Ya ini contoh lift yang memang sudah modern ya. Ini di Petronas saya survei itu sekalian kalau survei itu. Di bangunan modern mau di bangunan kuno gitu ya. Nah ini ada 2 lift ya. Cuman waktu itu memang kita tidak survei, hanya kita menikmati saja ya. Mau masuk Petronas kan lewat ini dulu. Lewat mall gitulah ini. Nah, di sini ada TV. Kemudian nanti ada tulisannya itu tinggi banget ternyata Petronas itu berapa coba?
Kalau Anda baca itu, saya agak lupa, itu ada Skybridge di lantai, kalau nggak salah ya, lantai 44 Skybridge-nya. Waktu saya ke sana itu tidak bisa lewatin Skybridge, tidak ada izin memang. Nah, yang KKL sebelumnya itu boleh. Nah, nggak tahu ya, setelahnya tidak diizinkan. Itu apa? Karena muatan yang terlalu besar. Karena lantai 44 itu anginnya kenceng banget ya. Kalau muatannya terlalu besar ya roboh. Kemungkinan sampai 90 kalau nggak salah, saya nggak salah ya. Karena lantai 44 itu untuk memindahkan di lantai 43 ke 44 gitu. Kalau keliru misalnya. Waduh, saya keliru ini, harusnya saya lift ke ganjil itu ya. Nah, saya ke 44 supaya ketemu lift genap. Kemungkinan loh. Ini juga seperti itu ya, kemungkinan. Nah, ini khusus lift yang melayani ganjil ini genap gitu. Jadi kalau saya di sini saya genap terus gitu ya. Ini lantai 1 gitu ya. Nah, terus ini apa? Ini di Putrajaya. Nah, di Putrajaya itu kalau bahasa di sini itu komplek pemerintah kota, Pemkot atau Pemkap. Ini tujuannya mau apa ini? Jadi ini ada bangunan ya untuk, jadi gini, bangunan ini tuh jauh gitu deh. Coba yang ini ya, coba stop sharing. Saya perlihatkan yang ini. Jadi ya kita lihat ini ya. Sebenarnya ini tuh kan bangunnya gini. Nah, gitu. Ini ya, bangunan ini pengen dihubungkan ke sana. Nah, pengen dihubungkan ke sana. Tapi jalannya tuh jauh banget gitu loh, Dek. Nah, terus caranya gimana? Naik lift ini, naik lift, terus ke atas. Nah, terus ini. Kan tadi udah naik lift ya, udah naik lift kan ke atas. Ketemu ini, Dek. Nah, ini tuh di sebelah mana? Di sampingnya. Bukan ke sana, tapi sampingnya ini. Di sampingnya sini loh. Nih, di sampingnya situ ada apa namanya, ruang yang tadi itu. Menuju gedung sebelah sana. Jadi supaya satu tidak kepanasan, tidak kehujanan itu. Jadi kalau dari gedung yang kuno ini kita naik liftnya ini naik ya, terus, nah saya melipir di sini loh, Dik. Saya melipir ke sini. Nah kalau dia dari bagian bawah ya ini tadi. Artinya, kalau saya lihat di sini loh, ini tahun 2011 tuh, lift itu kan tidak harus dipasang saat itu juga. Bisa dipasang dadaan toh. Oh ini bangunannya kuno semua kok. Bangunan ini dua-duanya kuno loh. Bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan area yang panjang banget ini. Mungkin dari gedung Siti Walidah itu ke psikologi pasca. Sepanjang itu. Padahal gedung ini harus saling berhubungan. Gitu kan. Nah caranya ya sudah, saya bikin aja lift di sini dihubungkan ke gedung yang satunya. Nah artinya sebenarnya membuat lift itu tidak harus membuat gedung dulu, liftnya saja sudah bisa. Kita bikin rangkanya dulu, Dek. Nih rangkanya. Liftnya ada di dalam. Ini sebenarnya kan dinding core toh. Dinding core tapi banyak dari baja. Terus saya kembali ke ini, yang penting Anda sudah paham ya bahwa posisi ini ya tadi saya naiknya ke sini, terus ke atas, terus lewat ini, nah, lewat sini ke sana gitu. Karena memang nggak tahu, Malaysia tuh panasnya luar biasa, negara panas banget ya. Oke. Nah, terus saya kembali ke ini, yang ini ya, ini untuk menunjukkan. Kok belum muncul ya? Ini saya tunjuk. Nah, terus ini. Nah, ini kan lift tabung. Ini kapasitasnya cuma 4 orang gitu. Tapi kan jumlahnya banyak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, ini kan bisa ngeliatin ada kolamnya, ada airnya. Ini di Security Commission. Jadi orang tuh naik lift itu bisa ngeliat ke sana gitu ya. Anda bisa lihat ini pada sana bandulnya turun. Anda bisa lihat liftnya gitu kan. Nah ini Anda sudah sering kalau ini eskalator gitu ya. Nah ini conveyor. Conveyor itu tidak hanya di pabrik gitu ya, bisa di kereta api, terminal bis, bandara, bahkan di rumah sakit. Coba kalau Anda rumahnya di Solo Baru itu, coba Anda ke misalnya ya, besuk teman atau saudara di rumah sakit Dr. On Solo Baru, itu pada saat Anda ada tulisan bedah sentral, itu ada conveyor. Nah, yang mau jalan ke sana itu pasti ya pasien yang memang harus dibedah juga supaya tidak jalan. Jadi bednya itu hanya di atasnya conveyor terus jalan. Perawatnya juga tidak susah karena bedah sentral namanya bedah sentral. Jadi gedungnya itu khusus. Ya. Jadi ini bisa Anda tambahkan ya ada di stasiun kereta api, terminal bis, bandara, pabrik dan rumah sakit. Nah, kecuali area bedah sentral itu berada di area bangunan yang tinggi, nah cukup pakai lift. Nah, kebetulan di Unsur Baru itu kan gede deh, rawat inapnya saja sampai sebesar itu. Bedah sentralnya sendiri, ICU sendiri, besar banget tuh dokter itu. Makanya sampai dipasang conveyor. Terus tangga, nah ini yang sudah sering ya Anda lihat. Ada catatan khusus untuk tangga putar. Ya. Ini tidak boleh digunakan untuk orang yang membawa barang. Ya, sehingga kalau membawa barang ya terpaksa menggunakan tangga biasa ini atau ini gitu ya. Tapi ini tidak boleh untuk ngangkut barang. Terus kemudian, nah ini koridor. Ada 3, single load, double load, periphery. Nah, dari gambar ini ya, yang saya arsir, ini adalah koridornya. Ya, sekarang coba single load koridor, contohnya di UMS di gedung apa? Silakan ada yang bisa jawab? Atau saya panggil nama, kalau panggil nama deg-degan malah. Silakan, yuk, single load corridor. Belum pernah ke kampus ya? Belum pernah, Bu. Belum pernah, kasihan ya. Oke. Anda tahu nggak gedung H? Ya nggak tahu juga, ya susah ya. Tahu, Bu. Tahu, oke. Depannya gedung H itu gedung apa, Dik? Kurang tahu Bu kalau namanya, Bu. Tapi tahu ya, depannya ada gedung ya. Berapa lantai itu? 3 atau 4 begitu, Bu. Depan gedung H itu hanya 2 lantai, Dik. Ya. Depannya gedung H itu namanya gedung F. Sekarang ya, F. Depannya gedung F itu perpustakaan. Anda tahu perpustakaan kan? Oh iya, Bu, iya. Nah, gedung F itu adalah single load corridor. Jadi hanya ada satu sisi koridor menghadap perpustakaan, yakni perpustakaan. Ini kelas-kelasnya, ya. 1 ya 2 lantai saja. Rencananya kan mau dibangun tapi belum jadi. Terus ini, nah koridornya di tengah. Gedung mana ini? Seingat kamu lah, pernah main ke sana pas apa gitu. Misalnya saya masuk gedung ini tersesat, Bu. Nah, pada saat Anda tersesat itu kira-kira yang mana? Bisa aja kamu belum pernah ke kampus. Ini tiga-tiganya nih anu loh, Dek. Gedung di Fakultas Teknik loh. Tidak ada yang tahu ya? Sepertinya di gedung H seperti itu, Bu. Iya, betul, gedung H. Anda pernah ke sana? Pernah, Bu.
Ya, ini gedung H. Ya, misalnya ini adalah ruang audiovisual, ya harusnya untuk BBM ya. Ini ruang sidang, ini ruang kalebnya, ada Bu Saidah gitu ya. Nah, kamu lihat dari sini, ini tangga, terus kamu lihat ke sini, mau kuliah kalau nggak pandemi gitu ya. Nah, ini adalah gedung H. Nah, sekarang yang ini, coba harusnya bisa tadi siapa yang jawab ya? Coba siapa yang tadi jawab tuh? Oh, Faisal ya. Faisal yang terakhir tadi berarti apa, Faisal? Sepertinya di gedung C, Bu. Iya. Ih, Faisal ini pinter. Kayaknya kamu rumahnya di mana tuh? Sukoharjo, Bu. Oh, berarti sudah pernah main ya ke UMS ya? Pernah, Bu. Nah, itu jawabannya betul tuh, Faisal. Ini adalah gedung F, ini gedung H, ini gedung C. Kok saya nggak kuliah di sini, Bu? Dulu tahun 1997 sampai 2002 kalau tidak salah, kita ruangnya di sini, arsitektur. Ruang dosen di sini, mengajar di sini. Terus sekitar 2000 setelah 2004 ya, pindah ke gedung ini. Nah, waktu itu kita ngajarnya di sini, sorry. Ini tempat ngajar saja, ya, tempat ngajar saja. Nah, ruang dosen dan mengajar di sini ya. Jadi ruang saya dulu di sini, tapi saya ngajarnya kadang di sini, kadang di sini. Kemudian ini sudah nggak dipakai lagi tahun 2005 khusus untuk Fakultas Teknik, bukan sipil dan arsitektur, karena keduanya pindah di sini sampai sekarang. Maunya untuk sipil dan arsitektur ternyata dibagi dua. Untuk FKI ya. Nah, FKI ini sipil lantai 1, arsitektur lantai 2. Udah selamanya di sini. Nah, ternyata labnya tidak bisa pindah. Labnya harus tetap di sini. Nah, akhirnya apa? Anak itu kadang-kadang kuliahnya di sini jam 1, 2. 3, 4 pindah sana. Akhirnya anak-anak tuh kadang-kadang waktu saya ngajar offline itu kok saya nungguin lama 5 menit gak datang gitu. Sudah saya tungguin. Ternyata pas itu langsung berbondong-bondong masuk kelas itu menggeh-menggeh itu. Maaf Bu, tadi dari gedung H. Ya, silahkan bernafas dulu gitu ya. Atau kuliahnya di sini jam 3-4 pindah sana. Sebenarnya merepotkan itu. Kasihan gitu ya. Nah ini Anda online, jadi pandemi itu luar biasa. Nikmat. Nggak perlu jalan jauh. Anda dengerin saya ngomong sambil tiduran aja boleh. Sambil makan juga boleh. Kalau udah di kelas makan nggak boleh, minum nggak boleh. Habis jam 1-2 DH jalan ke J jam apa berarti 3-4. Habis 3-4 jalan lagi ke H jam 5-6. Ya memang perjuangan kakak tingkatmu sebelum pandemi itu luar biasa. Itu yang prihatin ya. Nah, Anda malah dibuat nikmat. Oke, sekarang masuk ke rem. Nah, ini penting rem itu. Ini kalau Anda mengikuti ini boleh, mengikuti ini boleh. Ya, sama saja. Ya, ini tahun 2006 ya, tahun 2006. Kemungkinan sudah ada revisi ya, coba nanti kita cek. Nah, ini seperti ini, Dek. 1:8. Tinggi 1, panjang 8 gitu kan. Kalau buat bangunan, tingginya 1, panjang 10. Nah, 1 itu satuannya macam-macam. Kalau kita menggunakannya 1 cm, ya ini 8 cm. Tingginya 1 meter, 8 meter. Yang dimaksud tinggi itu apa? Antar lantai. Misalnya, lantai 1 ke 2 berapa meter? 4 meter. Coba saya tanya, Faisal coba. Kalau 4 meter, maka berapa panjang remnya? $32. Karena? Dari mana? Coba Faisal. 4x8 sebenarnya, Bu. 4x8. Nanti bisa ya, 110. Nah, kalau ini beda lagi, ini UNESCAP standar internasional, biasanya untuk apa? Para difabel. Ini juga untuk difabel. Gitu. Ini bisa Anda uji deh, di gedung pasca sarjana, tepat sekali. Bisa. Saya pernah lihat waktu itu di UMS itu ada loh mahasiswa difabel. Ada yang pakai ini, tongkat, ada yang pakai kursi roda. Nah, pas itu saya ngelihat yang pakai kursi roda itu jalan deh.
di gedung pasca, jalan sendiri sampai ke ini, ke hall. Nah, ternyata di Stiwalida itu dibuat rem, tapi kok curam gitu loh. Harusnya dia mengulang di pasca. Nah, kalau yang di Stiwalida itu bahayanya gini loh, dia dibantu ya, dibantu orang untuk mendorong gitu kan, untuk naik. Nah, kalau turun sih nggak masalah ya, untuk naiknya itu. Nah, itu salah ya. Nah, kalau ingin membuat dia mandiri ya ini, indoornya 112, nah itu difabel ringan sekali kan. Kalau outdoornya 115. Dan setelah sampai ke lantai yang dituju, maka sudah ada rem, panjangnya 10 meter. Leren maksudnya ya. Jadi panjang rem 10 meter, lengkapi bordes. Nah, bordesnya berapa? Terserah. Kalau untuk kursi roda berarti bisa 3 meter, 4 meter itu ya untuk leren sebenarnya. Mengambil nafas dulu, terus dorong sendiri. Nah, sekarang rem mekanis. Ini sudah sering nih, anak-anak udah lihat ya. Nanti kemungkinan malah lift itu nggak pernah ada, adanya ini. Kalau Anda ke Hotel Sahid Raya Solo, itu yang namanya eskalator itu panjang banget deh. Karena tingginya itu kalau tidak salah loh, 8 meter. Jadi luar biasa tuh. Eskalatornya panjang banget, nggak nyampe-nyampe gitu saya mikirnya. Dia nggak ada lift ya. Adanya ini. Ya. Jadi ada banget itu boleh nggak pakai lift, eskalator atau travelator tidak apa-apa. Cuman ya banyak ruang yang dibuang gitu kan. Nah itu panjang segini berapa butuh ruangnya? Makanya sebenarnya lift itu kan simpel toh. Contoh misalnya, kenapa gedung C nggak pakai lift? Bisa. Di mana pasangnya? Itu di belakang itu bisa. Ya, jadi kalau Anda masuk ke ini hall, ya masuk gedung C hall ke belakang itu kita pasang lift kayak di Malaysia tadi bisa. Buat rangkanya, terus masukkan lift bar. Gedung H bisa juga. Semua itu bisa deh, karena lift itu tidak harus dibangun pada saat lift itu harus dipasang pada saat dibangun. Lepas bangun itu nggak punya duit kok. Nah, nanti pasang liftnya nanti aja kalau duitnya udah ngumpul lagi. Nah, pada saat ada duit baru pasang. Ya, contoh paling bagus tadi Malaysia itu. Itu kan bangunan kuno semua. Kok tiba-tiba ada lift di depan itu loh ya. Nah kemudian ini contoh rem ya. Nah ini saya mau tanya nih. Ini ada warna putih, ada warna kuning. Kira-kira maksudnya apa ya, Dik? Ada yang bisa jawab? Mbok putih semua, apa kuning semua? Kenapa dibuat ini? Coba Anda lihat tuh, warnanya itu apa sih maksudnya kok beda warna itu? Kalau nggak salah itu buat yang nggak licin gitu ya Bu ya. Yang mana? Yang kuning. Yang kuning ya itu memang bertekstur ya. Kalau yang putih kan berarti licin ya. Ini Faisal lagi. Irfan Bu. Irfan. Nah sekarang Irfan. Jadi Anda mengatakan yang kuning itu tidak licin, yang putih licin. Nah sekarang fungsinya, yang kuning untuk naik atau turun? Untuk naik Bu. Untuk naik. Untuk turun Bu, sorry. Coba kenapa? Kenapa untuk turun? Supaya nggak tergelincir gitu. Artinya bisa ngerem gitu ya? Ya. Nah, yang licin untuk naik kebalikannya. Sehingga ini sudah menjadi simbol ya standar internasional di semua jalan. Ya, sehingga pada saat kita membuat remnya seperti ini, harusnya sudah bisa mikir ini pas untuk naik lah, supaya saya mudah. Ya ini untuk turun, supaya mudah untuk ngerem. Kalau enggak nanti blondor gitu kan. Ya. Ini adalah di Rumah Sakit Pustati waktu itu. Dan kalau di Pasar Gede saya pernah itu di jalannya itu ada memang ada sih pengarah ya. Ya memang khusus untuk ini. Maaf, tunanetra. Jadi kalau pakai tongkat, itu kalau dia melihat polanya seperti ini berarti saya jalan lurus.
nanti di pertigaan banyak sekali pulau, berarti saya mau ini perempatan ini, saya kanan apa kiri gitu. Ya. Jadi tunanetra itu belajarnya bahasa tekstur. Kalau nggak bisa ngeliat ya gimana lagi kalau tidak dengan diraba gitu ya. Terus desain-desain untuk tunanetra itu tidak bisa warna, dia nggak mudeng. Nah, dia meraba. Ya, kalau tidak dengan tongkat, dengan tangan. Oh, kalau teksturnya seperti ini bukan ruang saya, gitu. Atau mungkin ini kelas 1 SD, nanti pindah. Berarti kelas 2 itu teksturnya yang seperti ini. Bisa Anda pelajari. Gitu ya. Sehingga pada saat Anda mendesain ini sekolah untuk apa? Sekolah khusus tunanetra. Desainnya pasti berbeda dengan sekolah kutap kan itu. Kutap bisa lihat, bisa lari, bisa jalan gitu. Tapi kalau sudah untuk tunanetra, ya, warna dia nggak penting, bermain tekstur, jalannya juga bermain dengan blok-blok tadi, guiding block namanya. Jadi blok pengarah, ya, guiding itu kan yang membantu. Ya, contohnya salah satunya ini. Jadi orang yang naik kursi roda itu bisa ngerasain, oh ini kok agak tekstur kasar gitu ya, berarti turun. Bahkan di kursi 1 juga begitu. Jadi kalau nganter bed ya yang putih yang dipakai. Kalau bednya turun yang kuning. Nah, terus ini apa? Ini handrail, itu memang wajib. Di rumah sakit itu harus ada untuk pegangan kalau naik. Karena terkadang ini tidak hanya untuk bed, bisa untuk orang, gitu ya. Pegangan gitu. Nah, ini gimana nih kalau misalnya naik ya kita kan bisa pakai yang ini cuma 15 cm. Ya. Orang kalau naiknya lewat sini, kalau turunnya lewat yang kuning atau yang tengah atau yang cuman karena posisinya seperti ini akhirnya banyak orang yang turunnya di sini ya, karena ini sempit. Tuh, ya, saya sempit. Biasanya dibuat sama ya. Jadi jarak saya pegang handrail dengan posisi kaki saya tidak terlalu jauh. Nah, ini contoh yang saya tadi ya, mesin lift itu ternyata seperti ini. Kenapa ini difoto? Bukan untuk gaya ini, untuk skala ya. Kalau panel boardnya segini, orangnya segini, oh berarti ini satu ruang ini. Iya, ini katrol. Jadi pada saat kita ke sini itu sedang beroperasi naik turun itu. Ini untuk liftnya, untuk bandulnya. Nah, ini yang di Grand Mall. Ini pakai AC gitu kan. Nah, ini contohnya pada saat ini ya. Pas macet, maka dinyalain secara manual. Bentuknya bisa beda-beda ya. Ini kayak gini modelnya itu. Yang ini seperti ini. Gitu. Nah, ini yang ini. Nanti kalau misalnya Anda pengen jalan-jalan survei ke sana ya bisa. Hanya stick Walida itu nggak bisa dilihat ya, ruang mesinnya itu kan katanya gelap tuh, mau naik ke atas susah Bu. Nah itu harusnya kalau membuat bangunan yang bisa diakses untuk seperti itu ya buatlah kayak di Grand Mall itu. Ya. Sempit banget yang ini. Itu aja naiknya pakai ginian loh, Dik. Ini hanya kan tangga toh, tapi nggak jadi dibuat nih. Akhirnya anak-anak tuh naik pakai meja nih loh, meja naik ke atas ini, nggak pakai AC, pakainya ini kipas, ya beda-beda toh. Jadi sudah ada upaya untuk membuat tangga ini. Ini kan tulangannya tuh, ternyata nggak jadi. Oke. Ya, masih ada waktu sekitar 20 menit ya. Kira-kira ada pertanyaan untuk membahas PR minggu lalu? Ada pertanyaan terkait lift? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Kemarin kan tugasnya itu 8 lantai. Nah, itu kalau misalkan liftnya itu bisa sampai ke lantai ke-8, nah itu nanti apakah untuk katrolnya itu bisa diletakkan di atasnya lantai 8 itu, Bu? Dibuatkan ruang khusus seperti itu atau bagaimana, Bu? Ya, harusnya ada ruang mesin di atas lantai 8. Oh, baik, Bu. Jadi kalau kemarin Anda membuatnya mesin liftnya itu agak menonjol ke atas malah benar.
Tapi kalau mepet berarti mesin liftnya itu di lantai 8, liftnya itu hanya sampai lantai 7. Ya ada beberapa yang kemarin membuatnya sudah seperti itu. Tapi yang datar saya betulkan dulu, nanti saya terangkan. Ya. Jadi kalau misalnya berapa lantai 8, oh berarti lantai 9 atau lantai atap, ya, top floor, itu pasti digunakan untuk mesin lift, tandon, cooling tower, sealer, nah seperti uang-uang utilitas lah. Ya, jadi kalau Anda lihat tuh di FK UMS tuh situ depan tuh apa? Carrefour. Kok Carrefour? Transmart itu atasnya tuh tandon, mesin lift, ya selalu di atap. Itu ya Mas. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, ini ada satu tambahan ya, supaya Anda ingat saja. Jadi, lift itu ada satu lagi, itu namanya dumbwaiter. Dumbwaiter itu halaman 73, silakan Anda buka. Itu nanti Anda baca, ya. Itu sebenarnya kan lift orang bisa masuk tapi jongkok. Nah, tujuannya apa bikin lift kok kecil gitu? Ya satu, mengantar uang. Nah, itu biasanya di bank. Jadi di bank itu ada mesin khusus. Terus mengantar makanan, di mana? Di pesawat. Berarti orang tuh sebenarnya bisa loh masuk lift dumbwaiter ini. Ya untuk pramugari, makanya pramugari itu kan tidak ada yang badannya gendut. Supaya dia bisa masuk lift. Kalau liftnya itu lift ini loh. Penerbangan internasional. Nah itu biasanya kan besar ya, Boeing gitu. Makanya sampai menggunakan dua lantai. Nah kalau 2 lantai, Anda bayangkan pramugari bawa makanan ke atas itu kan repot, makanya pakai dumbwaiter. Ya. Jadi bisa ke pesawat, ya, bisa ke mana tadi? Ke bank ya, bahkan rumah sakit. Cuman kalau rumah sakit, hotel itu lift orang nggak apa-apa, karena dia bawa gede keranjang gitu ya, sekalian orangnya, sekalian trolinya itu. Tapi kalau memang sangat spesifik ya itu pesawat. Karena ruangnya harus sangat hemat, ya, tapi manfaatnya luar biasa. Oke, sekarang saya membahas PR ya, waktunya hanya 15 menit untuk berganti ke sebentar. Oke. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu sudah ada denah. Ya. Jadi semua yang kemarin Bu boleh dengan denah atau tidak Bu silakan. Itu kreativitas masing-masing kelompok. Jadi ada kelompok yang saya nggak bisa tuh membuat potongan tanpa denah. Silakan buat denah. Ya. Tidak pun saya juga tidak masalah itu, asalkan hitungannya benar. Hanya karena ada yang membuat denah itu sampai 8 lantai itu ya, saya tambahin nilainya. Jadi kelompok 1 itu ada denahnya, hanya tadi gambar potongan itu perlu detail ukuran lift pitnya. Ya, Anda cuma membuat gambar potongan saja, tapi lift pitnya itu tidak ada. Nilainya kelompok 1 itu 85. Nah ini, saya share screen. Nih kelompok 1 ya. Ini kok nggak kelihatan. Nah tapi saya ngecek di sini. Ya sudah, kalau sudah ada ini mungkin nggak tahu nih kenapa. Ini sudah betul ya. Soalnya kan begini, kapasitasnya berapa? 20. Nah Anda cari ininya. Ini kan perkantoran. Perkantoran itu 4% betul. Ya. Coba saya tanya, kalau kantor 4%, kalau hotel berapa? Yang bawa buku kan bisa baca itu halaman 67. 5, Bu. Ya, hotel itu 5. Apartemen? 3, Bu. 3. Ya. Jadi kalau ini keliru, semua keliru. Jadi saya tidak perlu koreksi sampai bawah. Saya hanya baca ini saja. Oh,
Ini benar ya sudah. Kalau ini benar, saya ngecek yang ini karena semua soal kan, ini salah. Oh, sudah salah semua. Atau ininya betul, ininya keliru. Ini karena sudah menjadi pedoman deh. Kalau kapasitas 20 itu pasti 1.500 kilogram. Ya, saya ngeliat di situ. Jadi enak koreksinya, ya kan? Cepet. Ini udah salah, saya nggak mau lihat ke bawah. Ini benar, Oke, berarti saya terus sampai ke bawah. Ini benar, ini salah. Ini sudah salah semua. Nah, ini contoh ya, dia membuat Dena. Nah, ini cuman karena Denanya seperti ini dianggap tipikal. Udah pokoknya sama sampai lantai 8 nanti biar dikelola oleh penyewa mau diapain gitu ya. Nah, terus gambar potongnya ini benar loh nih, ini ya. Cuman ini ya kelompok 1 ya, ini kedalamannya yang belum dibuat ya. Sudah bagus, sudah betul ini. Ini ada ini ya. Cuman kadang-kadang di hotel Novotel itu ini dikasih dinding gitu ya, dikasih dinding terus diatepin. Jadi liftnya dibuatin rumah. Kalau ini kan terbuka. Ya nanti di sebelah liftnya ada lagi ruang tandon, ruang cooling tower, ruang chiller gitu ya. Nah ini contoh saja untuk kelompok 1. Oke, kemudian kelompok 2. Kelompok 2 sama, hanya kelompok 2 itu tidak ada denah ya. Sebenarnya tidak apa-apa. Cuman saya ingin mencoba ini menghargai ya, karena membuat denah itu banyak waktu deh. Anda tidak membuat denah ya benar tetapan, hitungannya benar gitu ya. Hitungnya betul, hanya Anda tidak membuat denah. Nah, terus potongannya gimana? Ini ada mesin lift di sini, iya. Cuman Anda tidak punya lift pit. Nah, ini kemungkinan besar lift pitmu di sini, maka liftnya itu, saya bingung, ini sebenarnya lower apa basement ya? Coba, kelompok 2. Ini lower atau basement? Kelompok 2 mungkin bingung ya. Ada yang menyalahkan tidak? Kayak basement. Basement itu ya? Siapa yang mengatakan itu basement? Bukan apa sih Bu sebutannya tadi? Bukan basement kayak Lower. Kan kalau basement di bawah tanah itu kan bukan tanah. Lower. Ya itu Bu. Ini kalau Anda membuatnya lower ground, benar itu. Anda nulisnya apa dulu gitu loh, ya kan? Jadi pada saat buat potongan tulisin deh, ini tulisnya apa. Ini saya betulkan, karena dugaan saya ini lower ground, LG. Ini ground. Ini lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Ini 8 lantai betul, tapi dia menamai ruangnya beda. Ini ada lower ground, ini ground 1, 2, 3. Nah, kalau Anda ingin membuat ini sebagai basement, maka apa? Ini ditambahi garis. Nah, ini tambahi garis sebagai posisi 00. 00. Maka ini Anda boleh menyebutnya B. Ya, ini karena nggak ada garisnya. B. Ground. Ya, atau lower ground. Macam-macam ya menyebutnya. Atau kayak Siti Walidah saja. Basement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau ini basement berarti kurang. Karena basement tidak dihitung jumlah lapis ya di bawah tanah. Nah, karena ini dianggap sebagai lantai 1, udahlah ini Siti Walidah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 betul. Nah, akhirnya orang bisa naik liftnya di lantai 2. Ya, lantai 1, saya mau naik lift ketemunya di lantai 2. Paham ya, kelompok 2 ya. Jadi Anda tidak bisa posisinya ini sudah di sini soalnya liftnya. Nah, kalau ke dalam lagi, nah nanti kayak Siti Walidah itu boleh Anda naiknya di sini. Karena liftmu ada di sini, ya sudah saya naik lantai 2. Eman-eman ini sebenarnya ya. Eman-eman struktur. Banyak ruang terbuang itu. Oke. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 bagus ya. Jadi hanya gambar potongannya perlu detail ukuran lift pit. Nah, kelompok 3 ini juga pakai denah.
Kelompok 3 ada denahnya. Tulisan tangan juga boleh, yang penting bisa dibaca gitu ya. Nih, denahnya seperti ini ya. Ini bangunnya panjang banget gitu ya. Ini ada liftnya. Cuman untuk kelompok 3 kalau Mbak Dina jangan seperti ini ya. Kasihan yang nyewa di sini. Karena getarannya luar biasa, Dik. Makanya kalau ini bangunannya itu 8 lantai, buat core, jangan di sini. Nah, core di mana? Core bisa ada di ujung kiri kanan. Bisa juga di sini, ujung-ujung sini, ya. Bisa juga di tengah-tengah sini. Tapi jangan begini ya, nggak ada yang mau nyewa di sini. Kalaupun ada, murah itu harga sewanya. Tapi kan risih, ya. Lantai saya gerak-gerak terus, itu kan deket ini, ya. Potongannya nih, ya, ini lipitnya nih, Dek. Ya. Tapi udah betul, mesinnya udah betul, hanya lipitnya ini kok di sini. Oke, ya. Terus kemudian kelompok 4 sama. Kelompok 4 itu ada denahnya, hanya kurang ukuran lipit saja. Ini kelompok 4 nih. Terlihat ya, Dik ya? Terlihat nggak ini? Terlihat, Bu. Ini betul. Ini betul ya, betul semua. Terus denahnya luar biasa. Nah ini, Dek, ini core-nya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kalau membuat area lift itu kayak gini. Jadi jangan sampai kayak tadi tuh membuat liftnya kok mepet ruang kantor gitu ya. Jadi ini benar ini. Ini kantornya di sini, ini di sini. Nah, liftnya dan tangganya di sini betul banget nih. Mungkin Anda gambar di mana? Kelompok 4. Udah pinter gini. Belum nyampe stupa 4 loh. Udah pinter ini. Ini benar ini. Ya. Artinya penyewa ini diuntungkan. Ya, areanya tenang, tidak terganggu oleh getaran ini, tidak terganggu oleh wirawirinya orang naik lift gitu ya. Ini bagus banget ini. Ini namanya core. Nah, terus potongannya. Ini lipid, ini udah bener ini. Ini lipidnya. Nah, ini saya mau naik ke sini benar, boleh. Nah, ini adalah area tadi ya, mesin lift. Nah, cuman perlu ditambahkan ini kedalamannya berapa. Ya. Ini gambarnya bagus, denahnya bagus ini. Sudah betul denah seperti ini. Oke, sekarang kelompok 5. Kelompok 5. Kenapa nih kelompok 5 ini? Bentar saya cek dulu kelompok 5. Oh iya. Kelompok 5 saya mau tanya nih kelompok 5 ini. Sudah kelihatan ya? Ada perwakilan kelompok 5. Jadi kalau saya tanya tuh ada yang jawab. Ya, Bu. Oke. Saya tanya ini 20 orang kenapa 1.600? Kalau hitung-hitungan itu ada orangnya sendiri, Bu. Saya kurang Maksudnya? tahu. Maksudnya gimana? Itu ada yang mengerjakan ada bagiannya sendiri. Saya kurang tahu. Oh, ya, ini kelompok 5 ini salah ya. Kan sesuai tabel. Di tabel 4.2 itu kalau 20 orang maka bebannya itu 1.500. Nah, sedangkan yang 1.600 ini isinya 23 gitu. Padahal ini sudah soalnya seperti ini. Jadi kalau ini sudah salah, ya saya tidak bisa meneruskan. Karena ini jedanya
banyak banget nih 300, ketemunya sama memang, tapi kalau sudah salah di sini, ya sudah tidak bisa. Ya. Padahal juga gambar ini. Nih, ini gambarnya potongannya betul. Tapi soalnya kan tidak membuat ini, ya kan? Cara gambar ini bagus, teknis menggambarnya bagus ini. Hanya perlu ini aja, ya, perlu teliti di sini. Ya. Jadi kelompok 5 nilainya cuma 70. Ya. Oke. Sekarang kelompok 6. Ini kelompok 6 bagus. Kelompok 6. Hitungannya betul. Ya. Ya, ini 20 betul, 4%-nya betul. Ini juga benar. Terus Ibu Adenah nih. Ini, ya. Cuman pada saat lihat Dina ini, ya, saya lihat Dina ini loh. Gitu ya. Ini ada di sini ya, linknya ya. Karena memang potongan tuh Anda motong di mana gitu ya, tidak ada garisnya pun saya ngikut gitu kan. Maksudnya ada garis potongnya ke sana karena bisa kok dimotong ke sini ya bisa. Nah, terus saya paske saja, dipaske. Oh, berarti nanti melintang. Ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ya, ini benar. Ya, ini benar banget. Jadi pada saat ini lift naik lift terus sampai kemana? Ini ruang mesin liftnya. Good, bagus ini. Kelompok 6 nilainya 85. Kelompok 7 sama ya. Ini kalian udah pintar-pintar semua nih. Alhamdulillah bisa semua ya. Kelompok 7 juga bagus. Ya, kelompok 7. Ini detailnya. Hanya kurang ini kedalamannya berapa. Ya, ini kan detail ya. Nah, cuma pada saat gambar sudah benar. Ya, lipid, mesin hitungannya sudah, dinanya ini. Cuma di sini kenapa 4? Kelompok 7, ngitungnya kan 2 lift, tapi Anda gambarnya kok 4 lift. Tapi saya benarkan itu, hanya direvisi, Dek. Nah, artinya gini, nanti Anda bisa mengatakan begini, kenapa 4? Ya karena ternyata pada saat mau beli yang isi 20 itu duitnya nggak cukup, Bu, misalnya gitu ya. Akhirnya saya potong, isinya hanya 12 atau 8 orang gitu. Jadi kita belinya 4 tabung lift, itu boleh. Ya, karena pada saat menghitung diprediksi jumlahnya 2 lift, ternyata pas di pasaran harus beli 4 lift, tapi kapasitasnya tidak 20. Ya. Total ini ya ini kalau ditotal 40. Jadi ini 10 10 10 10. Nah, cuman lift itu kan tidak ada toh, isi 10 10 gitu. 8 12 gitu. 4 gitu ya. Kalau di FOMS itu isinya 4. Ya, jadi kelompok 7 hanya ini saya tidak salahkan sih karena bisa. Ngitungnya 2 lift tapi belinya 4 lift. Tapi kapasitasnya sama. Terus kemudian kelompok 8 ya, kelompok 8 juga bagus nilainya. Hitungannya betul. Oke, gambarnya juga sudah betul. Ya. Nggak perlu saya tayangkan ya, supaya waktunya cukup. Kelompok 9, nah ini saya pengen cek, kelompok 9 ada perwakilannya? Kelompok 9? Tidak ada. Ini loh, jumlahmu bisa segini gimana?
Kamu kayaknya salah hitungnya di sini deh. Menjumlahkannya keliru nih. Nah, di sini. Ketemunya pas banget 1,49 ya. Ini harus 2 lift kan, padahal tadi harusnya ketemunya 2,027. Salah di situ nih, kelompok 9. Kalau sudah saya hitungnya salah. Kesalahan pada menghitung. Jadi kelompok 9 cuma 70. Kelompok 10 sama dengan kelompok 9. Ya, kesalahannya juga sama ini. Nah, juga di situ. Nih, ya. Saya ngitung di sini nih. Makanya nih. Ini benar, ini benar, ini benar, tapi perasaan ngitung di sini salah. Ini potongan lipidnya ya. Ini kalau lipidnya di sini berarti saya naiknya di mana? Ya bisa sih. Cuma saya agak pakai tangga kan? Gimana naiknya? Pakai tangga dulu baru nyampe pintu liftnya. Ya. Oke, sudah cukup ini kelompok 1 sampai 10 ya. Waktunya lebih dari 3 menit. Ya, ada juga masuknya juga telat 4 menit. Oke, ada yang tanyakan? Cukup ya? Baik, untuk minggu depan kita materinya sebentar. Oke, kita masuk ke pengembangan buatan, nanti ada perhitungannya. Ya, jadi ini saya pecah di yang kemarin itu. Ya. Ini sudah jadi satu, ya, jadi satu di sini karena Anda menghitungnya PR. Nah, untuk yang ini, nanti saya terangkan dulu teorinya. Ya, kemudian minggu depannya itu nanti baru Anda menghitung. Ada PR menghitung. Jadi minggu ini libur dulu. Gitu ya, libur dulu hitung-hitungannya, besok kita kuliah dulu gitu ya, terus baru minggu depannya kembali, 2 minggu lagi Anda baru menghitung. Libur PR maksudnya, bukan libur kuliah. Oke, baik, saya dulu pertemuan hari ini, insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, ini linknya dengan kelas B.